Bayangin kalian lagi jogging sore bareng adek. Tiba-tiba dalam hitungan detik, kalian hilang dan gak pernah kembali lagi. Ini bukan film horor, tapi kenyataan pahit yang menimpa Chi Gai-kiap. Halo semuanya, balik lagi di Jejak Kelam. Hari ini kita bakal bahas kasus yang bikin satu negara gempar, melibatkan orang kuat, pelarian ke luar negeri, dan perjuangan seorang ayah selama 18 tahun. Chi Gai-kiap adalah perempuan berusia 24 tahun yang baru aja lulus kuliah. Dia adalah kebanggaan keluarganya, terutama ayahnya yang cuma seorang tukang kayu. Gai-kiap sebentar lagi mau berangkat ke Jerman buat pelatihan kerja. Masa depannya cerah banget. Sampai hari Sabtu itu tiba, 14 Januari 2006. Sore itu, dia jogging di kawasan Klub Cinta Sayang, Kedah. Dia terpisah sebentar dari adiknya, dan di celah waktu yang sangat sempit itu, dia diculik. Keluarganya panik. Pencarian besar-besaran dilakukan malam itu juga. Sampai akhirnya, hari Minggu dini hari, mimpi buruk itu jadi nyata. Tubuh Gai-kiap ditemukan di semak-semak. Kondisinya benar-benar gak bisa digambarin dengan kata-kata. Dia mengalami penyiksaan yang luar biasa selama 12 jam. Hasil autopsi menunjukkan ada sekitar 50 luka di tubuhnya. Tapi yang paling fatal adalah luka di lehernya yang bikin dia kehilangan nyawa. Polisi langsung gerak cepat. Mereka ngumpulin sampel DNA dari orang-orang di sekitar lokasi. Dan boom, hasilnya menunjuk ke satu nama, Syahril Jafar. Syahril ini bukan orang sembarangan. Dia adalah anak seorang datuk, pengusaha kaya raya. Disinilah permainan dimulai. Sebelum hasil DNA-nya keluar secara resmi, Syahril tiba-tiba menghilang. Ternyata dia kabur ke Perth, Australia, memanfaatkan kekayaan keluarganya. Dia bersembunyi di sana selama 6 tahun. Bayangin, sementara keluarga korban menderita, si pelaku malah hidup tenang di luar negeri. Tapi sepandai-pandainya tupai melompot, akhirnya jatuh juga. Polisi Malaysia terus memantau lewat investigasi senyap. Tahun 2012, Syahril ngerasa udah aman dan mutusin buat balik ke Malaysia. Begitu mendarat di KLIA, dia langsung diringkus. Keluarga Gai-kiap ngerasa akhirnya keadilan bakal datang. Tapi ternyata pengadilan malah ngasih kejutan yang pahit banget. Tahun 2013, hakim membebaskan Syahril. Alasannya, DNA cuma membuktikan ada kontak, tapi gak membuktikan siapa yang mencabut nyawa korban. Mendengar putusan itu, ayah Gai-kiap, Pak C. Asau, benar-benar hancur. Dia ngerasa dunia nggak adil buat orang kecil kayak dia. Saking putus asanya, beliau nyaris mengakhiri hidup dengan mencoba melompat dari balkon pengadilan. Ngeri banget, guys. Momen sedih sang ayah ini justru jadi pemantik amarah satu negara. Publik Malaysia nggak terima. Media dan aktivis mulai bersuara keras. Tekanan publik ini berhasil maksa sistem hukum buat bergerak lagi. Kasus ini dibuka kembali di tingkat banding. Oktober 2014, Syahril diperintahkan buat membela diri. Dan akhirnya, di tahun 2015, dia divonis hukuman gantung. Semua upaya banding Syahril ditolak sampai tahun 2018. Keluarga korban mulai bisa bernapas lega, tapi ceritanya belum selesai di sini. Tahun 2023, ada perubahan hukum besar di Malaysia. Hukuman mati mandatori dihapuskan. Ini jadi celah buat Syahril buat dapat keringanan. Syahril memohon supaya hukumannya diganti jadi penjara seumur hidup. Dia bilang dia udah bertobat. Nah loh, menurut kalian gimana? Tanggal 29 Mei 2024, sidang penentuan digelar di Putrajaya. Semua mata tertuju ke panel hakim. Apakah dia bakal lolos lagi? Hakim Datuk Harminder Singh Dhaliwal memberikan putusan yang bikin semua orang merinding. Beliau bilang, ini adalah kasus yang luar biasa kejam. Pengadilan mutusin, hukuman mati tetap dijalankan. Hakim menutup pintu pengampunan buat Syahril. Keadilan mutlak akhirnya tegak. Kenapa hakim sekeras itu?
Karena kejahatan ini dilakukan di tempat umum, menyebarkan teror, dan benar-benar gak berperi kemanusiaan. Butuh waktu 18 tahun buat Pace Ahsau buat bener-bener ngelihat keadilan buat putrinya. 18 tahun yang penuh air mata. Kasus ini ngajarin kita kalau uang dan status emang bisa memperlambat hukum, tapi nggak bisa selamanya nyembunyiin kebenaran. Kekuatan cinta seorang ayah dan dukungan dari masyarakat luas terbukti bisa ngeruntuhin tembok privilege yang paling tebal sekalipun. Jangan pernah menyerah buat ngejar keadilan, meskipun lawan kalian adalah orang yang punya segalanya. Gimana menurut kalian tentang putusan akhir hakim? Apa hukuman mati udah setimpal buat apa yang dia lakuin? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa like dan subscribe buat cerita misteri dan true crime lainnya. Gue pamit dulu, tetap waspada dimanapun kalian berada. Sampai jumpa di video selanjutnya di Jejak Kelam.